Halo semua, berjumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar pada masa nifas. Jadi, materi kebutuhan dasar pada ibu nifas sebenarnya sudah kita bahas dalam pengantar asuhan kebidanan. Namun karena sekarang kita akan memberikan asuhan pada ibu nifas, jadi kita perlu mengingat kembali apa yang dibutuhkan oleh ibu nifas sehingga kita bisa memberikan asuhan dengan mudah. Nah, masa nifas itu sendiri merupakan masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil yang membutuhkan waktu kira-kira 6 minggu atau lebih. Jadi terjadi pemulihan secara berangsur-angsur pada tubuh ibu, di mana untuk mempercepat proses pemulihannya ini, ibu nifas membutuhkan berbagai dukungan, baik itu nutrisi yang adekuat, kemudian istirahat, ambulasi, seksual, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu kebutuhan nutrisi pada ibu nifas. Jadi, dalam masa nifas dan menyusui, terjadi peningkatan kebutuhan gizi 25% dibanding kebutuhan pada saat hamil. Di mana zat gizi yang dimaksud adalah zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur, dan untuk zat tenaga sendiri diperlukan untuk pembakaran di dalam tubuh ibu nifas sebagai metabolisme, di mana yang mengandung zat tenaga itu adalah makanan yang berasal dari umbi-umbian, beras, gandum, jagung, dan sagu. Kemudian terjadi juga pemenuhan kebutuhan zat pembangun, di mana zat pembangun di sini adalah protein dan baik itu protein hewani maupun protein nabati, di mana zat pembangun ini berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak dalam masa nifas, mengingat pada masa nifas terjadi perlukaan sebagai akibat proses persalinan, baik itu pada perineum maupun di tempat implantasi plasenta. Kemudian juga misalnya pada ibu yang operasi juga terjadi perlukaan di abdomen yang memerlukan penggantian sel dalam waktu cepat untuk pemulihannya. Jadi sumber zat pembangun di sini adalah protein hewani yang berasal dari daging, ikan, telur, kemudian protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Begitu juga kebutuhan akan zat pengatur. Ibu nifas sangat membutuhkan vitamin dan mineral untuk vitalitasnya dan menjaga daya tahan tubuhnya. Jadi sumber vitamin yang dibutuhkan oleh ibu nifas bisa didapatkan dari suplemen maupun dari makanan itu sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan manfaat nutrisi bagi ibu nifas adalah untuk memberikan energi saat melakukan aktivitas, kemudian memulihkan kesehatan ibu nifas dari proses persalinan, dan kemudian sebagai cadangan dalam tubuh ibu nifas dan juga untuk produksi ASI. Jadi pada wanita dewasa, jadi dalam sehari membutuhkan 2100 kilokalori. Tetapi pada masa nifas harus ditambah. Jadi dalam 6 bulan pertama, ibu nifas harus menambah kebutuhan energinya sebanyak 700 kilokalori, kemudian 6 bulan berikutnya dan seterusnya penambahannya cukup 500 kilokalori per hari. Jadi kalau misalnya pada awalnya ibu membutuhkan 2100 kilokalori, kemudian ditambah dengan penambahannya dalam 6 bulan pertama 700 kalori, jadi dalam 6 bulan pertama ibu harus mengkonsumsi 2800 kilokalori. Nah, kemudian protein dan lemak juga mengalami peningkatan. Ya, penambahan jumlah itu untuk membantu untuk meningkatkan energi ibu dan lain-lain. Nah, ibu nifas harus makan dengan teratur, ya. Kemudian dengan frekuensi makan yang ditingkatkan. Kalau awalnya ibu nifas makan 3 kali dalam sehari, jadi pada masa nifas bisa ditingkatkan sampai 6 kali, di mana 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Menu yang dikonsumsi juga harus bervariasi. Jadi untuk memenuhi berbagai zat makanan yang dibutuhkan oleh ibu nifas, karena tidak ada menu yang dengan komposisi yang sama yang dibutuhkan oleh ibu nifas. Jadi menu yang dikonsumsi atau kebutuhan nutrisi ibu nifas harus memenuhi pedoman gizi seimbang. Nah, pada ibu nifas sering terjadi ketakutan untuk makan, untuk minum, karena secara naluri ibu nifas sangat melindungi bayinya.
Ibu nifas sering beranggapan kalau bayinya mindret disebabkan oleh makanan yang salah atau pilek mungkin karena minum es, padahal tidak. Jadi ibu nifas tidak perlu berpantang makan. Yang penting perlu diperhatikan untuk makannya, jangan terlalu pedas, jangan terlalu bersantan, jangan terlalu asin, hindari alkohol, nikotin, dan zat-zat kimia dan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Kemudian kalau misalnya sekedar kafein atau minuman bersoda masih ditoleransi oleh ibu yang menyusui. Jadi bagaimana caranya kita tahu bahwa kebutuhan nutrisi ibu terpenuhi? Adalah dengan melakukan penimbangan berat badan setelah minggu ketiga. Jadi akan terjadi penurunan berat badan lebih dari 0,9 kg per minggu bagi ibu yang kebutuhan energinya tidak tercukupi. Kemudian selain makronutrien, ibu nifas juga sangat membutuhkan vitamin, mineral, dan air. Jadi kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dikonsumsi oleh ibu nifas. Jadi vitamin dan mineral yang sangat penting yang langsung berkaitan dengan ASI adalah vitamin B1, B6, B12, kemudian B2, vitamin A, kemudian zat besi termasuk asam folat, kemudian mineral kalsium dan yodium. Nah, kenapa vitamin A itu sangat penting? Jadi, dalam masa nifas, ibu nifas membutuhkan 2 kali 200.000 internasional unit vitamin A. Di mana alasannya bayi baru lahir dengan cadangan vitamin A yang rendah, sedangkan kebutuhannya akan vitamin A untuk menjaga kesehatannya itu sangat tinggi. Jadi, vitamin A dosis pertama hanya cukup bagi bayi selama 60 hari. Kemudian vitamin A dosis kedua diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan. Jadi, ibu nifas akan diberikan vitamin A segera setelah persalinan dan 24 jam berikutnya untuk dosis kedua. Jadi, untuk apa sih vitamin A itu? Tentunya untuk meningkatkan vitamin A yang dalam ASI. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian memperlancar pemulihan fisik ibu. Nah, selain vitamin A, ibu nifas juga membutuhkan zat besi dalam jumlah 20-60 mg per hari selama minimal 40 hari. Kenapa zat besi ini sangat penting bagi ibu nifas? Mengingat dalam proses masa persalinan terkadang ibu mengalami perdarahan, begitu juga pada masa nifas ibu juga harus begadang setiap malam untuk merawat bayinya, padahal pembentukan zat besi dalam tubuh itu terjadi pada malam hari ya, terbesar ya. Kemudian begitu juga untuk kebutuhan kalsium. Jadi ibu nifas membutuhkan 500 mg kalsium per hari, yang itu bisa diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, dari susu, dari produk olahan maupun dari tablet kalsium. Jadi apabila kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, maka akan diambil cadangan kalsium dari tulang ibu. Nah, kemudian kebutuhan yodium juga sangat penting. Jadi, tetapi kalau ibu nifas tidak mendapat tambahan yodium dari masa hamil, mungkin tidak diperlukan ada suplemen yodium dalam masa nifas. Yang penting kebutuhan yodium melalui makanan terpenuhi. Kemudian bagaimana halnya dengan minumnya? Jadi, ibu nifas minimal minum 3 liter air setiap hari. Ya, jadi 3 liter itu kita bagi 2 liternya melalui minum langsung setelah makan maupun setelah menyusui. Kemudian 1 liternya itu diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang mengandung cairan seperti buah yang banyak airnya, kemudian dari sayuran yang banyak airnya dan lain-lain. Nah, fungsi minuman ini adalah untuk melarutkan zat gizi dalam proses metabolisme tubuh ibu nifas. Nah, kemudian kita lanjut ke kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan eliminasi, baik itu BAB atau miksi maupun BAK atau BAB atau defekasi dan BAK atau miksi. Jadi dalam 3-4 jam ibu nifas harus sudah bisa BAK spontan dengan jumlah minimal 100 cc urin. Nah, kondisi ini masih ditoleransi sampai dengan 8 jam. Nah, bila mana sampai 8 jam ibu nifas tidak bisa BAK spontan, maka kita bisa lakukan tindakan non-farmakopik dengan memberikan aroma peppermint, kemudian mempercikkan air dingin pada simpisis ibu, kemudian meniup air dengan pipet sampai berbentuk gelembung, hidupkan geran dan basahi kaki, kemudian bila tindakan ini gagal, maka sebaiknya dilakukan kateterisasi dan dilanjutkan dengan bladder training. Nah, selama 72 jam pertama nifas, terjadi kenaikan volume urin.
di mana hal ini sebagai akibat pengurasan volume darah ibu dalam masa hamil, kemudian juga oleh karena autolisis rabut otot uterus. Nah, diuresis dalam 12-36 jam menyebabkan kencing ibu menjadi banyak, tetapi karena tekanan dalam rongga perut yang berkurang akan menyebabkan dilatasi saluran kencing. Nah, hal ini akan menyebabkan semakin dilatasi, maka kencing akan semakin susah keluar dan terjadilah infeksi saluran kencing. Nah, bagaimana gejala infeksi saluran kencing? Biasanya ibu akan mengalami nyeri dan rasa terbakar pada saat kencing. Kemudian, kondisi ini terus berlanjut meskipun luka episiotomi sudah sembuh. Kemudian ibu sering kencing dan terasa sangat ingin buang air kecil, tetapi hanya sedikit urin yang keluar. Dan ada beberapa ibu yang mengalami panas atau demam ya. Kemudian untuk defekasi atau BAB. Jadi biasanya BAB pada ibu nifas akan tertunda sampai 2-3 hari. Jadi tidak ada dorongan BAB, di mana hal ini disebabkan oleh karena kondisi usus yang telah dikosongkan selama persalinan dan mungkin tetap kosong karena tidak ada makanan padat yang masuk. Begitu juga karena faktor psikologis, takut nyeri atau takut jahitannya lepas. Juga karena faktor hormonal, belum masih tingginya hormon progesteron di dalam tubuh ibu yang menyebabkan tidak ada yang menyebabkan motilitas usus juga terhambat. Ya, kemudian upaya agar dapat BAB, jadi sebaiknya ibu nifas membuang rasa khawatir bahwa BAB itu menyakitkan, kemudian makan makanan yang berserat, baik itu dari buah maupun sayur, dari sereal dan lain-lain, kemudian banyak minum, baik itu minum air putih, mau minum air hangat maupun minuman sari buah, kemudian rajin mobilisasi, bergerak, berjalan-jalan, melakukan aktivitas ringan setelah persalinan, dan melakukan latihan Kegel untuk membugarkan kembali otot-otot perineum dan juga otot rektum. Kemudian jangan mengejan terlalu keras. Hal ini bukan karena takut jahitannya lepas, tapi untuk mencegah wasir apabila ibu mengalami kesulitan BAB. Nah, kemudian untuk istirahat dan tidur. Jadi, ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh ibu nifas, di mana ibu membutuhkan tidur kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 1 jam. Nah, apa sih fungsi istirahat dan tidur? Ini adalah untuk meregenerasi sel-sel tubuh, ya, jadi mempercepat pemulihan ibu nifas, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh, mengistirahatkan fisik dan mental, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan konsentrasi dan kemampuan fisik. Bahkan dari penelitian, hormon prolaktin justru akan diproduksi dalam jumlah besar pada malam hari. Nah, anjurkan ibu untuk cukup istirahat untuk mencegah kelelahan yang berlebih. Kemudian setelah 2 jam, ibu sudah bisa untuk miring kiri, miring kanan, di mana hal ini untuk mencegah trombosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, sarankan juga pada ibu untuk secara bertahap melakukan aktivitasnya. Nah, apa sih dampak kurang istirahat pada ibu nifas? Tentunya akan mempengaruhi produksi ASI-nya. Kemudian menghambat proses involusi dan juga menyebabkan ibu nifas mengalami depresi. Ya. Nah, kemudian kebutuhan yang lain yaitu tentang mobilisasi dini. Mobilisasi dini adalah kebijakan untuk selekas mungkin membimbing ibu keluar dari tempat tidurnya dan membimbing selekas mungkin ibu untuk berjalan. Nah, mobilisasi dilakukan sedini mungkin dalam 24-48 jam postpartum dan apabila ibu tidak ada kelainan. Nah, di mana hal ini untuk mencegah masalah terjadi pada miksi dan defekasi. Jadi manfaat mobilisasi sangat banyak. Jadi ibu akan merasa lebih sehat, lebih kuat, kemudian memperbaiki faal usus dan kandung kemih, kemudian menurunkan kejadian trombosis dan emboli, mengurangi loheostatis, meningkatkan peredaran darah sekitar alat kelamin dan mempercepat normalisasi alat kelamin ke keadaan semula, dan juga untuk meningkatkan memungkinkan kita untuk mengajar ibu untuk merawat diri dan merawat bayinya, seperti misalnya memandikan bayi, mengajak bayi berjemur, pijat bayi, stimulasi bayi, dan lain-lain. Nah, kemudian kasus-kasus tertentu sebaiknya mobilisasi dini jangan dulu, seperti misalnya kondisi anemia. Jadi mobilisasi dilakukan setelah anemianya terkoreksi, misalnya anemia berat, itu jangan dulu mobilisasi dini. Kemudian penyakit jantung, penyakit paru-paru yang parah, dan demam tinggi, sebaiknya jangan dulu mobilisasi. Nah, kemudian kita lanjutkan kebutuhan berikutnya yaitu personal hygiene. Ya.
Jadi walaupun lohea merupakan antiseptik alami bagi ibu nifas itu sendiri, namun ibu nifas masih rentan terhadap infeksi. Di mana kerentanan ini karena ibu nifas pastinya tentunya capek. Kemudian ada ibu nifas yang mengalami riwayat kehamilan dan riwayat persalinan yang patologis. Nah, di mana apa yang kita anjurkan untuk personal hygiene pada ibu nifas? Tentunya ibu nifas karena proses pengeluaran keringat yang berlebih, itu mandinya juga harus lebih banyak. Jadi prosidiaporesis itu menyebabkan ibu akan banyak mengeluarkan keringat. Jadi minimal mandi 2 kali sehari, menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat, kemudian mengganti pakaian dan alas tempat tidur secara rutin, membersihkan lingkungan sekitar, kemudian menjaga payudara tetap bersih dan kering, terutama daerah puting susu, dan menggunakan bra yang menyokong payudara. Kemudian kita juga harus mengajarkan ibu untuk membersihkan daerah genitalianya dengan cara yang baik dan benar, dari depan ke belakang, kemudian dikeringkan dengan handuk, tanpa menggunakan sabun atau antiseptik yang berlebih, kemudian dengan prinsip bersih dan kering. Anjurkan ibu selalu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan apapun, baik itu setelah ke toilet atau sebelum menyentuh bayi dan sebelum makan dan setelah makan. Nah, kemudian untuk kebutuhan seksual dan KB. Jadi ini mungkin agak sulit kadang diungkapkan oleh ibu nifas, tetapi kita wajib untuk mendiskusikan hal ini sejak mulai hamil dan diulang pada postpartum berdasarkan budaya dan kepercayaan ibu dan keluarga. Jadi, seksualitas ibu dipengaruhi oleh derajat ruptur perineum dan penurunan hormon steroid setelah persalinan. Nah, keinginan seksual ibu menurun karena kadar hormon yang rendah, kemudian adaptasi peran baru, keletihan, di mana ibu kurang tidur dan kurang istirahat. Nah, kapan seorang ibu nifas boleh melakukan hubungan seksual? Jadi pada saat darah merah sudah berhenti keluar, kemudian bisa memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina dan pasangan siap. Nah, agar tidak terjadi kehamilan, jadi segeralah ber-KB setelah masuk ke masa nifas, baik itu dengan IUD post placenta, segera setelah plasenta lahir, dan paling lambat 42 hari postpartum dengan KB yang cocok dan sesuai dengan pilihan ibu. Nah, kenapa hal ini wajib? Jadi mengingat ovulasi terjadi paling cepat 3 minggu postpartum. Jadi penggunaan kontrasepsi diperlukan karena kembalinya masa subur yang tidak dapat diprediksi. Nah, terkadang seorang ibu nifas berprinsip bahwa karena dia belum menstruasi jadi tidak ber-KB. Padahal menstruasi ibu terjadi pada kurang lebih 9 minggu pada ibu yang tidak menyusui, dan kurang lebih 30-36 minggu atau 4 sampai dengan 18 bulan pada ibu yang menyusui. Jadi kalau itu ditunggu, terkadang ibu belum sempat menstruasi tapi sudah terjadi kehamilan. Nah, kemudian kebutuhan yang tidak kalah penting adalah senam nifas. Jadi senam nifas dapat dimulai secara bertahap beberapa jam setelah persalinan, dimulai dari gerakan yang ringan sampai dengan gerakan yang berat. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah narik nafas panjang dengan perut, kemudian mengganti posisi dari tidur telentang ke miring kiri, miring kanan, atau dengan posisi duduk dan lain-lain. Kemudian senam dapat dilakukan 3-4 kali sehari bergantung pada kemampuan ibu. Hal yang paling penting bagi ibu adalah agar senam tersebut benar-benar dilakukan secara rutin dengan gerakan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang senam yang paling ringan dan paling mudah yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja adalah Kegel exercise. Oke, demikian materi kebutuhan dasar pada ibu nifas yang kita bahas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.